Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kemuhammadiyahan dengan materi organisasi otonom yang beranggotakan Vira Safira NIM 130, Ani Latifah NIM 131, Sekarini Fitriasari NIM 137, Niken Kiki NIM 149, dan Benaya Diandra NIM 152. Baiklah, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengenai organisasi otonom. Nah, apa sih itu organisasi otonom? Organisasi Otonom Muhammadiyah. Organisasi adalah perkumpulan beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama, sedangkan otonom berasal dari kata auto yang berarti sendiri dan juga nomos yang berarti peraturan. Maka yang dimaksud organisasi otonom adalah organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dirinya sendiri. Muhammadiyah sendiri memiliki 7 ortom, diantaranya Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Hizbul Waton, dan juga Tapak Suci. Namun, pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan mengenai Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, dan Nasyiatul Aisyah. Organisasi Otonom Aisyah. Akar berdirinya Aisyah tidak bisa dilepaskan kaitannya dari akar sejarah. Spirit berdirinya Muhammadiyah telah mengilhami berdirinya hampir seluruh organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah, termasuk Aisyah. Sejak mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat memperhatikan pembinaan terhadap wanita. Anak-anak perempuan yang potensial dibina dan dididik menjadi pemimpin, serta dipersiapkan untuk menjadi pengurus dalam organisasi wanita dalam Muhammadiyah. Di antara mereka yang dididik Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Siti Bariyah, Siti Dawimah, Siti Dalalah, Siti Bushro yang merupakan putri beliau sendiri, Siti Dawinah, dan juga Siti Badira Zubair. Sebelum Aisyah secara konkret terbentuk, sifat gerakan pembinaan wanita itu baru merupakan kelompok anak-anak perempuan yang senang berkumpul. Kemudian diberi bimbingan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan dengan pelajaran agama. Kelompok anak-anak ini belum merupakan suatu organisasi, tetapi kelompok anak-anak yang diberi pengajian. Kemudian, Ahmad Dahlan mendirikan kelompok pengajian wanita yang anggotanya terdiri dari gadis-gadis dan orang-orang wanita yang sudah tua. Dalam perkembangannya, kelompok ini diberi nama Sapatresna. Sapatresna belum merupakan organisasi, hanya suatu gerakan pengajian. Oleh karena itu, untuk memberikan suatu nama yang konkret menjadi suatu perkumpulan, Kiai Haji Mokhtar mengadakan pertemuan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang juga dihadiri oleh Haji Fahrudin dan Ki Bagus Hadikusumo, serta pengurus Muhammadiyah lainnya di rumah Nyai Ahmad Dahlan. Awalnya diusulkan nama Fatimah, tapi nama tersebut tidak diterima dalam rapat. Haji Fahrudin kemudian mengusulkan nama Aisyah yang kemudian diterima oleh rapat tersebut. Nama Aisyah dipilih karena dipandang lebih tepat bagi gerakan wanita ini, karena didasari pertimbangan bahwa perjuangan wanita yang akan digulirkan ini diharapkan dapat meniru perjuangan Aisyah, istri Nabi Muhammad yang selalu membantu Rasulullah dalam berdakwah. Peresmian Aisyah dilaksanakan bersamaan peringatan Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah, bertepatan 19 Mei 1917 Masehi. Peringatan Isra Mi'raj tersebut merupakan peringatan yang diadakan Muhammadiyah untuk pertama kalinya. Dengan ketuanya pada saat itu adalah Siti Bariyah. Lembaga ini kemudian merupakan bagian horizontal dari Muhammadiyah yang membidangi kegiatan untuk kalangan putri atau kaum wanita Muhammadiyah. Dalam Muktamar ke-37 di Yogyakarta tahun 1968, status Aisyah didewasakan menjadi pimpinan pusat Aisyah, diketuai oleh Profesor Haji Baroroh Barid. Lembaga ini didirikan dengan berpedoman pada firman Allah pada surat At-Taubah ayat 71-72. Aisyah kemudian menjadi partner gerak langkah Muhammadiyah, di mana asas dan tujuannya tidak terpisah dari induk persyarikatan. Saya akan menjelaskan mengenai Aisyah, lambang dan artinya.
Yang pertama yaitu warna putih, melambangkan kesucian, warna hijau yang melambangkan kesuburan, kemakmuran, dan kesejahteraan, matahari yang melambangkan pancaran cahaya yang menyinari alam semesta, 2 kalimat syahadat yang melambangkan perjuangan yang didasarkan pada Islam atau Tauhid, 12 sinar utama yang melambangkan tekad dan semangat seperti kaum Hawariyun, tulisan Arab Aisyah yang melambangkan nama gerakan, serta diharapkan agar kaum wanita bisa menjadi generasi wanita penerus Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Slide berikutnya yaitu arah gerakan Aisyah. Aisyah adalah organisasi perempuan Persyarikatan Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang berasaskan Islam serta bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satu pilar perjuangan Aisyah pertama kali ialah gerakan pemberantasan kebodohan dengan mengadakan pemberantasan buta huruf, baik buta huruf Arab maupun Latin pada tahun 1923. Dalam hal pergerakan kebangsaan, Aisyah juga termasuk organisasi yang turut memprakarsai dan membidani terbentuknya organisasi wanita pada tahun 1928. Badan federasi ini diberi nama Kongres Perempuan Indonesia yang sekarang menjadi KOWANI atau Kongres Wanita Indonesia. Tujuan dari organisasi otonom ini adalah tegaknya agama Islam dan terwujudnya agama Islam yang sebenar-benarnya, serta agar tercapainya usaha-usaha Aisyah yang mengarah pada penguatan dan pengembangan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar secara lebih berkualitas menuju masyarakat madani. Untuk mencapai tujuan tersebut, Aisyah mewujudkannya dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang meliputi. Yang pertama, yaitu menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengalaman, serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas pengkajian terhadap ajaran Islam. Yang keempat, yaitu memperteguh iman, memperkuat dan menggembirakan ibadah, serta mempertinggi akhlak. Yang kelima, yaitu meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, sodakoh, wakaf, hibah, membangun dan memelihara tempat ibadah serta amal usaha yang lain. Yang keenam, ada membina Angkatan Muda Muhammadiyah Putri untuk menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna gerakan Aisyah. Yang ketujuh, meningkatkan pendidikan, pengembangan kebudayaan, memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menggairahkan penelitian. Yang kedelapan, yaitu memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas. Yang kesembilan, yaitu meningkatkan dan mengembangkan kegiatan dalam bidang-bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan lingkungan hidup. Yang ke-10, yaitu meningkatkan dan mengupayakan penegakan hukum, keadilan dan kebenaran, serta memupuk semangat kesatuan dan persatuan bangsa. Yang ke-11, yaitu meningkatkan komunikasi, ukhuwah, kerjasama di berbagai bidang dan kalangan masyarakat, baik di dalam dan di luar negeri. Yang ke-12, ada melakukan usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari organisasi tersebut. Slide berikutnya yaitu struktur organisasi dan kedudukan Aisyah. Di situ sudah dijabarkan pada bagan. Penjabarannya yaitu yang pertama ada jaringan kelembagaan Aisyah yang terdiri dari yang pertama Pimpinan Pusat Aisyah atau PPA yang merupakan pimpinan tertinggi yang memimpin organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, ada Pimpinan Wilayah Aisyah atau PWA yang merupakan pimpinan organisasi yang berada di tingkat provinsi. Dan yang ketiga adalah Pimpinan Daerah Aisyah atau PDA yang merupakan pimpinan organisasi yang berada di tingkat kabupaten atau kota. Yang keempat, ada Pimpinan Cabang Aisyah atau PCA yang merupakan pimpinan organisasi yang berada di tingkat kecamatan. Yang kelima, ada Pimpinan Ranting Aisyah atau PRA yang merupakan pimpinan organisasi yang berada di tingkat kelurahan, desa atau kampung. Dan yang kedua ada Badan Pembantu Pimpinan. Yang pertama terdiri dari majelis, yang terdiri dari majelis tablik, majelis pendidikan dasar dan menengah, majelis kesehatan,
Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Majelis Pimpinan Kader, Majelis Kesejahteraan Sosial, Majelis Pendidikan Tinggi, serta Majelis Hukum dan HAM, dan ada lembaga yang terdiri dari lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga kebudayaan, lembaga lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana. Yang selanjutnya ada Biro Organisasi. Organisasi Otonom Pemuda Muhammadiyah. Organisasi Pemuda Muhammadiyah ini apa saja sih yang nantinya akan kita bahas? Baiklah, mari kita simak bersama pembahasan yang pertama, yaitu nanti mengenai sejarah dan faktor kelahiran, kemudian lambang dan arti, kemudian arah gerakan, dan yang terakhir mengenai struktur organisasi dan kedudukan. Sejarah dan faktor kelahiran Muhammadiyah. Berdirinya Pemuda Muhammadiyah berkaitan dengan SPP atau Siswa Proyo Priyo, yang merupakan suatu gerakan yang sejak awal itu sudah diharapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat melakukan kegiatan pembinaan terhadap remaja ataupun pemuda Islam. Dalam perkembangannya, SPP mengalami kemajuan yang pesat hingga pada Kongres Muhammadiyah ke-21 di Makassar pada tahun 1932 diputuskan berdirinya Muhammadiyah Bagian Pemuda, yang merupakan bagian dari organisasi Muhammadiyah, khususnya mengasuh dan mendidik pada pemuda keluarga Muhammadiyah. Keputusan tersebut mendapat sambutan yang luar biasa dari kalangan pemuda keluarga Muhammadiyah, sehingga hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat, Muhammadiyah Bagian Pemuda tersebut telah terbentuk hampir di semua ranting dan cabang Muhammadiyah menjadi tanggung jawab pimpinan Muhammadiyah pada masing-masing level. Selanjutnya, dengan persetujuan Majelis Tanwir, Muhammadiyah Bagian Pemuda dijadikan suatu otonom yang mempunyai kewenangan mengurusi dirinya. Akhirnya, pada 26 Dzulhijjah 1350 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1932 secara resmi, Pemuda Muhammadiyah berdiri sebagai otonom. Pemuda Muhammadiyah tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan awal Muhammadiyah. Di daerah-daerah Jawa Timur, berdirinya Muhammadiyah sering didahului oleh kegiatan-kegiatan yang dipelopori oleh kalangan pemuda. Pada awal pertumbuhan Muhammadiyah, di berbagai daerah, cabang dan ranting mengadakan kegiatan-kegiatan di bidang kepemudaan dan kepanduan. Cabang-cabang dan ranting mengadakan HW yang menjadi wadah pembinaan anak-anak muda Muhammadiyah. Usaha-usaha pendirian HW dilakukan oleh cabang dan ranting sejak awal pertumbuhan Muhammadiyah. Pertumbuhan pemuda Muhammadiyah pada dekade 1930-an tergolong dinamis, dan paruh kedua dekade itu setiap cabang memiliki pemuda Muhammadiyah. Terbukti dengan pelaksanaan konferensi-konferensi daerah yang diikuti oleh pimpinan pemuda Muhammadiyah, cabang dan ranting. Pada tahun 1937 dilaksanakan konferensi pemuda Muhammadiyah di berbagai daerah dan baru diberi otonomi penuh sejak Muktamar ke-37 di Yogyakarta tahun 1968. Pada perkembangannya tahun 1966, Muktamar Pemuda Muhammadiyah yang keempat di Jakarta tanggal 18 sampai 24 November 1966 telah menetapkan dalam mukadimah anggaran dasar Pemuda Muhammadiyah bahwa Pemuda Muhammadiyah memiliki fungsi sebagai pelopor, penyempurna amal usaha, dan perjuangan Muhammadiyah. Faktor kelahiran Pemuda Muhammadiyah. Nah, apa saja sih faktor kelahiran Pemuda Muhammadiyah itu? Mari kita bahas bersama ya. Organisasi Otonom Pemuda Muhammadiyah, faktor kelahirannya itu berupa bentuk usaha dalam memajukan dan mengembangkan Muhammadiyah. Yang kedua, semangat dan antusias yang tinggi dari pemuda dan pemudi Muhammadiyah. Yang ketiga, Muhammadiyah itu membutuhkan kader-kader penerus yang aktif, kreatif, berani, dan inovatif dari muda-mudinya.
Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai lambang pemuda Muhammadiyah. Di sini telah dicantumkan gambar dari lambang pemuda Muhammadiyah. Bisa dilihat ya. Nah, masing-masing ini mempunyai arti tersendiri. Warna dasar melati itu berwarna hijau, yang artinya lambang kedamaian, kesuburan, kesabaran, dan kesegaran. Kemudian warna kuncup melati dan tulisan Fastabiqul Khairat itu berwarna putih di bagian bawah. Itu artinya lambang kesucian, ketulusan, dan keikhlasan. Kemudian bunga melati itu melambangkan kesatriaan, kecintaan, dan keharuman, yang mencerminkan kepribadian pemuda Muhammadiyah itu yang tegas dan pantang menyerah, menebarkan cinta kasih kepada sesama dengan senantiasa meninggalkan nama harum bagi nusa dan bangsa. Kemudian tangkai bunga itu hanya satu yang berarti tauhid. Kemudian ada 6 kelompok bunga yang bermakna rukun iman. Kemudian 5 daun bunga yang bermakna rukun Islam. Kemudian ada 2 daun bunga itu bermakna syahadatain. Kemudian ada pita yang bermakna kegembiraan. Nah, ada tulisan Fastabiqul Khairat ini yang artinya berlomba-lombalah dalam mengamalkan kebaikan dan keutamaan. Kemudian di bagian bawah itu terdapat tulisan Pemuda Muhammadiyah. Arah gerakan Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah itu merupakan suatu organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah yang merupakan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pemuda yang berakidah Islam dan bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, organisasi ini bertujuan untuk menghimpun, membina, dan menggerakkan potensi pemuda Islam serta meningkatkan perannya sebagai kader-kader untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Pencapaian maksud dan tujuan tersebut dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperdalam ilmu, memperluas pengetahuan, dan meningkatkan kecerdasan serta mengamalkan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga itu memperdalam dan meningkatkan pemahaman mengenai agama Islam. Dan yang keempat itu menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan kader. Yang kelima, mengadakan dakwah di kalangan pemuda dan remaja. Yang keenam, meningkatkan fungsi dan peran Muhammadiyah di bagian pemuda itu sebagai kader Muhammadiyah, kader umat Islam, dan kader bangsa. Yang ketujuh, memasyarakatkan dan meningkatkan kegiatan organisasi sebagai sarana dakwah Islamnya. Yang kedelapan, menumbuhkan dan mengembangkan seni budaya yang bernafaskan Islam. Yang kesembilan, menggembirakan beramal yang diridhoi Allah dan hidup tolong-menolong atau yang disebut dengan ta'awun dalam ukhuwah Islamiyah. Struktur organisasi dan kedudukan pemuda Muhammadiyah. Struktur organisasinya ada 5, yang pertama yaitu pimpinan pusat, kedua pimpinan wilayah, ketiga pimpinan daerah, keempat pimpinan cabang, dan yang terakhir pimpinan ranting. Pimpinan pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin gerakan secara keseluruhan. Pimpinan pusat sekurang-kurangnya terdiri dari 13 orang yang dipilih dan ditetapkan muktamar dari calon-calon yang diajukan oleh Tanwir. Kemudian pimpinan wilayah memimpin gerakan dalam wilayahnya dan melaksanakan kebijakan dari pimpinan pusat untuk wilayahnya. Pimpinan wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari 11 orang yang ditetapkan oleh pimpinan pusat. Kemudian pimpinan daerah memimpin gerakan dalam daerahnya dan melaksanakan kebijakan dari pimpinan di atasnya. Pimpinan daerah sekurang-kurangnya terdiri dari 9 orang ditetapkan oleh pimpinan wilayah. Yang keempat, pimpinan cabang memimpin gerakan dalam cabangnya dan melaksanakan kebijakan dari pimpinan di atasnya. Pimpinan cabang sekurang-kurangnya terdiri dari 7 orang ditetapkan oleh pimpinan daerah. Yang terakhir, pimpinan ranting memimpin gerakan dalam rantingnya dan melaksanakan kebijakan dari pemimpin di atasnya.
Pimpinan ranting sekurang-kurangnya terdiri dari 5 orang ditetapkan oleh pimpinan cabang. Kemudian Nasyiatul Aisyah. Sejarah dan faktor kelahirannya. Sejarahnya yang pertama tahun 1919, Perkumpulan Siswa Praja Wanita atau SPW didirikan di Yogyakarta, dipelopori oleh Sumodirjo dan RH Hajid. Yang kedua pada tahun 1923, karena kegiatannya semakin berkembang, maka Perkumpulan Siswa Praja Wanita atau SPW diintegrasikan ke dalam urusan Aisyah, sehingga semua kegiatannya dikoordinir oleh ibu-ibu Aisyah. Yang ketiga, pada tahun 1924, SPW mendirikan Bustanul Atfal, yaitu gerakan untuk membina anak-anak laki-laki dan perempuan usia 4-5 tahun. Pelajaran pokoknya adalah dasar-dasar keislaman. Kegiatan lain yaitu menerbitkan buku nyanyian berbahasa Jawa bernama Pujian Siswa Praja. Yang keempat, tahun 1926, kegiatan SPW menjangkau di luar Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1929, Kongres Muhammadiyah yang ke-18 di Surabaya memutuskan bahwa semua cabang Muhammadiyah diharuskan mendirikan SPW dengan sebutan Aisyah Urusan Siswa Praja. Dan pada tanggal 16 Mei 1931 Masehi atau 28 Zulhijjah 1349, dalam Kongres Muhammadiyah yang ke-20 di Yogyakarta, Siswa Praja Wanita atau SPW diganti namanya menjadi Nasyiatul Aisyah. Karena anggotanya semakin berkembang luas, akan tetapi masih di bawah koordinasi Aisyah. Dengan demikian, Nasyiatul Aisyah berkembang ke seluruh Indonesia bersama gerak lajunya Aisyah dan Muhammadiyah. Pada tahun 1963, pada sidang Tanwir Muhammadiyah diputuskan bahwa Nasyiatul Aisyah ditetapkan menjadi organisasi otonom di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. Hal tersebut untuk lebih memberikan gerak yang lebih luas kepada Nasyiatul Aisyah. Tahun 1965, Nasyiatul Aisyah mengadakan Musyawarah Nasional ke-1 bersamaan dengan penyelenggaraan Muktamar Muhammadiyah yang ke-36 di Bandung. Faktor lahirnya Nasyiatul Aisyah. Yang pertama yaitu bentuk usaha dalam memajukan Muhammadiyah. Yang kedua sebagai terobosan inovatif dalam melakukan emansipasi wanita. Yang ketiga, karena dalam Muhammadiyah diperlukan kader-kader yang akan meneruskan estafet perjuangan dari para pendahulu. Lambang dan artinya. Nah, di situ sudah dicantumkan lambang Nasyiatul Aisyah, yaitu seuntai padi yang berisi 12 butir padi, berdaun 4 helai warna hijau, ditegakkan di atas pita yang bertuliskan semboyan dalam huruf Arab. Lambang tersebut diciptakan oleh Kiai Haji Siraj Dahlan dan diputuskan sebagai lambang resmi Nasyiatul Aisyah pada Kongres Muhammadiyah yang ke-26 tahun 1983 di Yogyakarta. Makna dari padi dalam lambang tersebut yaitu semakin berisi semakin merunduk, bahwa setiap anggota Nasyiatul Aisyah semakin memperoleh ilmu, semakin menjadi manusia yang taat dan tunduk kepada hukum agama, dan menjauhkan diri dari sifat takabur. Padi melambangkan kesuburan dan kemakmuran serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian, makna 12 butir padi pada lambang tersebut yaitu setiap anggota Nasyiatul Aisyah senantiasa berbuat kebaikan sepanjang tahun yang jumlah bulannya ada 12. Selain itu, juga mengandung harapan agar anggota Nasyiatul Aisyah mencontoh sikap dan perjuangan kaum Hawarali, yaitu 12 sahabat Nabi Isa alaihissalam yang berikrar untuk berjuang membantu Nabi Isa dalam menegakkan agama Islam. Makna 4 helai daun, sepasang ke atas dan sepasang ke bawah, yaitu seperti pepatah, patah tumbuh, hilang berganti. Dalam lambang tersebut digambarkan bahwa sebelum pepatah
Maksudnya sebelum patah sudah dipersiapkan penggantinya. Artinya bahwa NA siap sedia menjadi pewaris dari perjuangan yang telah dilakukan orang tuanya, yakni memperjuangkan kebenaran agama Islam di tengah-tengah masyarakat selama hayat kandung badan. Arah gerakan Nahdlatul Aisyah. Prinsip gerakan Nahdlatul Aisyah, sering juga disebut Nasyiyah, adalah organisasi otonom dan kader Muhammadiyah yang merupakan gerakan putri Islam yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan keputrian. Tujuan organisasi ini ialah membentuk pribadi putri Islam yang berarti bagi agama, keluarga, dan bangsa menuju terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan al-Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis sesuai dengan jiwa Muhammadiyah kepada anggota-anggotanya sebagai dasar pendidikan putri dan sebagai pedoman berjuang. Yang kedua, mendidik anggota-anggotanya agar memiliki kepribadian putri Islam. Yang ketiga, mendidik anggota-anggotanya untuk mengembangkan keterampilan dan keaktifannya sebagai seorang putri serta mengamalkannya sesuai dengan tuntunan Islam. Yang keempat, mendidik dan membina kader-kader pimpinan untuk kepentingan agama, organisasi, dan masyarakat. Yang kelima, mendidik anggota-anggotanya untuk menjadi mubaligat motivator yang baik. Yang keenam, meningkatkan fungsi Nasyiyah sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah atau Aisyah. Yang ketujuh, membina ukhuwah Islamiyah. Yang kedelapan, usaha-usaha lain yang sesuai dengan tujuan organisasi. Arah gerakan. Yang pertama, melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar dalam membina putri Islam yang berarti bagi agama, bangsa, dan negara menuju terwujudnya masyarakat yang sebenar-benarnya. Yang kedua, melaksanakan pencerahan dan pemberdayaan perempuan menuju masyarakat yang menjunjung tinggi harkat, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, menyelenggarakan amal usaha dan meningkatkan peran Nahdlatul Aisyah sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna pejuang Muhammadiyah. Struktur organisasi dan kedudukan Nahdlatul Aisyah. Jaringan struktural Nahdlatul Aisyah. Susunan organisasi Nahdlatul Aisyah dibuat secara berjenjang dari tingkat pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan tingkat ranting. Yang pertama, pimpinan pusat. Nah, pimpinan pusat ini adalah kesatuan wilayah-wilayah dalam ruang lingkup nasional. Yang kedua, yaitu pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah adalah kesatuan daerah-daerah dalam tingkat provinsi atau daerah tingkat 1. Yang ketiga, pimpinan daerah adalah kesatuan cabang-cabang dalam tingkat kabupaten atau kota. Yang keempat, pimpinan cabang. Nah, pimpinan cabang ini adalah kesatuan ranting-ranting dalam satu kecamatan. Sedangkan pimpinan ranting itu adalah kesatuan anggota-anggota dalam satu sekolah, desa atau kelurahan, atau tempat lainnya. Nah, saat ini Nahdlatul Aisyah telah menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.